Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat Malam, malam. Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Malam, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Udah makan malam belum nih? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah makan berarti masih lapar apa udah kenyang? Masih lapar, Bu. Masih lapar. Boleh sambil ngemil ya. Ini saya langsung aja ya ke materi karena juga udah malam. Nanti saya juga ada kelas lagi nih 8:30. Jadi kita langsung aja bahas materi hari ini. Nah, ya, materi hari ini terkait sistem informasi akuntansi. Sebenarnya ini udah dipelajari di pengantar akuntansi ataupun di mata kuliah SIA ya. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan SIA ya? Nanti bisa dibaca sendiri aja. Jadi SIA itu terdiri dari 3 kata. Ada sistem, ada informasi, dan ada akuntansi. Kemudian di sini ada fungsi SIA, ya. Lalu di sini ada penjelasan terkait dasar-dasar akuntansi. Ini harusnya sih udah dikasih tahu waktu di pengantar. Nih ya, ini jangan sampai lupa nih siklus akuntansi. Ya, jadi yang pertama dimulai dari analisa transaksi. Kemudian dilakukan ke pencatatan ke jurnal. Jurnal itu ada 2, ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu dibagi lagi. Ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal lain-lain. Jadi jurnal khusus itu ada 5. Nah, kemudian setelah mencatat ke jurnal, baru posting ke buku besar. Kemudian dari buku besar, lalu dibuat neraca saldo, kemudian penyesuaian, ya. Nah, di penyesuaian ini nanti ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dari neraca saldo setelah penyesuaian bisa dibuat laporan keuangan. Ya, atau kalau mau lebih mudah menggunakan worksheet. Ya, harusnya udah belajar nih mengenai worksheet di pengantar akuntansi 1. Nah, di laporan keuangan financial statement itu ada 5. Yang pertama dimulai dari laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang kedua laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah itu, lalu dibuat jurnal penutup. Yang dilakukan penutupan itu jurnal pendapatan, jurnal beban, kemudian jurnal dividen, sama jurnal prive. Ya, prive sama jurnal laba atau rugi. Jadi yang ditutup itu yang akun nominal. Akun nominal itu yang ada di laporan laba rugi. Itu yang dilakukan di jurnal penutup.
Kemudian neraca saldo kemudian neraca saldo setelah penutupan. Ya, setelah ditutup harusnya di sini ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu biasanya dilakukan di awal periode. Kemudian balik lagi ke transaksi. Jadi ini jangan sampai lupa ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Ya, baik. Nah, selanjutnya persamaan dasar akuntansi. Ini pasti juga udah pada tahu ya, di pengantar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari saham biasa ditambah laba ditahan. Laba ditahan ini diperoleh dari pendapatan atau penjualan dikurangi beban dikurangi dividen. Nah, ini saldo normal ya dari setiap akun. Jadi kalau aset saldo normal di debit, kemudian liabilitas saldo normal di kredit, ekuitas di kredit, penjualan di kredit, kemudian beban di debit. Ya, jangan sampai kebolak-balik nih. Nah, ini transaksi ya, yang tadi dari persamaan dasar akuntansi. Nah, di laporan perubahan ekuitas itu ada laba bersih dan ada rugi bersih. Kalau laba berarti menambah modalnya si pemilik. Tapi kalau berkurang, kalau rugi berarti mengurangi dividennya si pemegang saham. Nah, ini yang terpenting nih, jurnal penyesuaian. Sebenarnya teman-teman pasti udah belajar di pengantar akuntansi, ya, jurnal penyesuaian. Nah, tapi di sini mungkin lebih detailnya, dan ini nanti yang keluar di UTS, ya. Jadi UTS nanti saya tetap munculin soal jurnal penyesuaian untuk mengetahui apakah teman-teman masih ingat apa enggak gitu. Ya. Nah, jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang disusun di akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan untuk melaksanakan penyesuaian semua akun yang ada di laporan laba rugi, pendapatan, dan beban berdasarkan basis accrual. Basis accrual itu artinya dicatat berdasarkan peristiwa, ya, bukan berdasarkan kas. Nah, di sini ada beberapa jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama, deferral. Deferral itu artinya semua transaksi yang telah dibayar di muka atau diterima pembayarannya terlebih dahulu. Contohnya yaitu prepaid expense, ya, beban dibayar di muka. Jadi, perusahaan sudah membayar beban secara tunai, tetapi perusahaan belum memanfaatkan beban tersebut. Ya. Nah, kita langsung aja ke contoh supaya lebih paham. Contohnya, tanggal 1 Oktober 2019, PTA membayar sewa kantor sebesar 200 juta untuk masa sewa 4 tahun. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Ada pendekatan laporan posisi keuangan atau neraca dan pendekatan laporan laba rugi. Ya, jika menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan, ya, maka transaksi pembayaran kas diakui sebagai aset sebesar yang ada. Sedangkan apabila dicatatnya menggunakan pendekatan laporan laba rugi, maka mencatat kasnya itu diakui sebagai beban
sebesar yang tersisa. Nah, jadi kita lihat dulu nih nanti di soal itu dikasih tahu di bagian neraca saldo ya, itu dikasih taunya akun aset atau akun beban. Kalau akun aset ya, akun aset itu kan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu akun aset ya, bertambah di debit. Ya, jadi kalau di neraca saldo ada akun sewa dibayar di muka, berarti kita menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan. Nah, sebaliknya, kalau di neraca saldo ada beban sewa, maka kita menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Kebetulan di sini contohnya tidak dikasih tahu neraca saldo ada posisi di mana, ya. Karena di sini kita mempelajari semuanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih, di contoh soal nih, ya, di contoh soal. Nah, di sini ada akun asuransi dibayar di muka. Berarti nanti pada saat jurnal penyesuaian, itu menggunakan pendekatan neraca, laporan posisi keuangan, gitu. Jadi tergantung dari neraca saldonya, ya. Kalau misalnya di neraca saldo nggak dikasih tahu, berarti kita buat dua-duanya nih, ya. Kita buat 2 pendekatan, pendekatan neraca sama pendekatan laporan laba rugi. Nah, untuk yang pendekatan laporan posisi keuangan atau neraca, yang pertama untuk mencatat jurnal umum, sebenarnya jurnal umum nggak perlu dibuat, ya. Ini supaya lebih mudah aja saya kasih tahu. Jadi jurnal umum sebenarnya nggak perlu dibuat, langsung aja ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal umum ya, sewa dibayar di muka. Itu posisinya di aset. Aset bertambah di debit, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 200 juta. Nah, kemudian ketika penyesuaian, ya, penyesuaian itu kan dilakukan di akhir periode tutup buku 31 Desember 2019 ya. Jadi setiap 31 Desember itu dilakukan penyesuaian. Nah, jurnalnya yaitu beban sewa bertambah di debit, kemudian sewa dibayar di muka berkurang di kredit. Jadi kebalikannya dari jurnal umum, ya. Kebalikan, pindah posisi. Yang tadinya di debit, kemudian pindah ke kredit. Nah, di sini perhitungannya 3 bagi 12, 3 bulan. Karena dari 1 Oktober. 1 Oktober, 1 November, 31 Desember. Jadi 3 bulan. 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 200 juta dibagi 4 tahun. Jadi hasilnya 12.500.000. Ya, ini menggunakan pendekatan neraca. Kemudian kalau pendekatan laba rugi, jurnal umumnya beban sewa bertambah di debit, kas berkurang di kredit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian jurnal penyesuaiannya dibalik ya. Beban sewa tadi di debit, kemudian pindah posisi ke kredit ya. Kemudian sewa dibayar di muka, bertambah di debit, beban sewa berkurang di kredit. Nah, sebesar sisanya ya. Tadi kan disuruh sebesar sisanya. Ya. Sisanya itu berarti 200 juta dikurangi sama ini ya, yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai itu baru 12.500.000. Maka sisanya 187.500.000. Gitu. Sampai sini bingung nggak? Mau tanya, Mm-mm.
Bu, misalkan itu kan tanggal 1 Oktober. Mm-mm, Kalau dihitungannya kan Oktober, November, Desember, 3 bulan kan, 3 bulan. mm-mm. Kalau misal tanggalnya di tanggal 31, itu masuknya Berarti udah November. dibagi apa 31 apa? Iya, Oktober. misalkan ya 30 atau 31 Oktober. Itu masuknya ke November apa tetap ke Oktober? Masuknya sih ke November, 1 November. Jadi cuma 2 Hmm. bulan. Dan Heeh, jadi akhir bulan itu sama aja awal bulan. oh, iya. Kalau pertengahan juga sama. Pertengahan. Kalau pertengahan pakainya 365, pakainya jumlah hari. 365. Jadi dibagi 365 hari. Jadi misalnya nih dari misalnya ya 5 Oktober. Nah, 5 Oktober sampai 31 Desember itu berapa hari? Jadi kan bulan Desember kan ada 31 hari. 26 ya? Heeh, 26. terus bulan November 30. Jadi 61 ya, 61 hari. Nah, ditambah dari tanggal 5 Oktober sampai 31 itu berapa hari? 26. 26. Berarti 61 ditambah 26. Jadi 87. 87 dibagi 365. Gitu. Baik. Ya, jadi kalau hari dibagi 365. Ya, satu lagi Bu. Kan Mm-mm. kadang ada yang memakai beban, ada Mm-mm. yang memakai biaya. Perbedaan beban dan biaya itu kayak gimana ya? Kalau biaya Beban biasanya kan kita pakai dulu baru bayar ya. Kalau biaya kita bayar dulu baru pakai. Nah, kadang kan itu ada juga beban dibayar di muka. Berarti kan kita bayar dulu dong. Kayak termasuk listrik juga ada kan yang pakai token. Itu gimana bedain? Kalau biaya itu biasanya apa ya, biasanya tuh adanya kan di akuntansi manajemen ya. Jadi kalau biaya itu kalau beban kan kita udah habis pakai, tapi kalau biaya kita belum pakai. Jadi misalnya nih kayak membeli gedung. Nah, membeli gedung itu sebenarnya masuknya ke kategori biaya, bukan beban. Karena kita belum pakai gedungnya, gitu. Jadi kalau untuk listrik nih, listrik kan kita pakai duluan, bayarnya belakangan, berarti itu disebut beban. Iya. Gitu. Jadi kalau biaya tuh lebih ke apa ya, lebih ke untuk kayak modal duluan. Apa Gitu. bayar dulu ya, baru pakai kalau biaya. Iya, bayar dulu baru dipakai, bener. Kalau beban kan kita pakai dulu, bayarnya belakangan. Iya. Iya. Bukan kredit. Lagian kalau di laporan laba rugi itu nggak ada biaya sih, Putra. Laporan laba rugi kan nggak ada biaya, adanya beban. Kalau biaya itu adanya di akuntansi manajemen terkait atau akuntansi biaya ya terkait produksi. Masuknya ke laporan produksi kalau biaya tuh. Baik. Ya. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya, ya nggak usah malu-malu. Nah, kita lanjut lagi. Tadi yang pertama itu prepaid expense, beban dibayar di muka. Kemudian yang kedua, unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Artinya perusahaan sudah menerima uang muka, tetapi perusahaan belum menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, di sini juga sama ya, bisa dicatat menggunakan pendekatan neraca, yaitu transaksi pembayaran kas diakui sebagai liabilitas. Nah, jadi pendapatan diterima di muka itu masuknya kategorinya utang. Ya. Jadi bukan aset ya. Pendapatan diterima di muka itu masuknya ke liabilitas atau utang. Nah,
Kemudian kalau menggunakan pendekatan laba rugi, transaksi pembayaran kas diakui sebagai pendapatan sebesar yang belum tertagih, ya. Jadi kalau laba rugi itu kan hanya dua akunnya kan, pendapatan sama beban. Nah, di sini masuknya kategori pendapatan, ya. Hati-hati nih pokoknya yang pendekatan neraca ini suka kebolak-balik, ya. Pendapatan diterima di muka itu bukan masuk ke aset, tetapi masuk ke utang. Ya, karena perusahaan belum memberikan barang atau jasanya kepada konsumen, meskipun sudah menerima uang muka. Contohnya, tanggal 1 Oktober, PTX menerima pembayaran dari PTA sebesar Rp24 juta untuk sewa kantor 1 tahun. Nah, di sini jurnal umumnya menggunakan pendekatan neraca, berarti kas bertambah di debit, pendapatan diterima di muka bertambah di kredit. Karena ini disebut utang. Ya, sebesar 24 juta. Kemudian jurnal penyesuaiannya ya dari 1 Oktober sampai 31 Desember berarti 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 24 juta dibagi masa sewanya 1 tahun. Hasilnya 6 juta. Nah, tinggal dibalik aja, pendapatan diterima di muka, berkurang di debit, kemudian pendapatan sewa bertambah di kredit. Gitu. Jadi asal-usul munculnya jurnal penyesuaian itu dari jurnal umum sebenarnya. Jadi kalau udah paham jurnal umum, maka lebih mudah untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, begitu juga untuk pendekatan laba rugi, ya, yaitu dicatat sebagai pendapatan. Kas bertambah di debit, pendapatan sewa bertambah di kredit sebesar 24 juta. Kemudian ketika jurnal penyesuaian tinggal dibalik, pendapatan sewa di debit, kemudian pendapatan diterima di muka itu di kredit. Ya, sebesar yang belum tertagih. Yang belum tertagih nih. Kan ini 24 juta sewanya. Nah, dikurangi 6 juta. Ya. Karena kan tadi 6 juta ini uang muka. Ya. Maka yang belum tertagih yaitu 18 juta. Gitu. Dulu waktu pengantar akuntansi kayak gini nggak jurnal penyesuaian? Iya, Bu. Sama. Sama ya berarti ya. Teman-teman masuknya pas online ya? Udah online ya berarti? Ini udah online semua. Sempet belajar worksheet nggak? Online semua sih, Bu. Waktu Belum. semester pertama juga kan gitu. Belum Sama- tatap muka. Belajar worksheet-nya online nggak? Enggak. Karena waktu semester pertama kan cuma pertemuannya itu terbatas sesinya. Jadi sistem kayak kebut waktu itu, semester 1. Oh, ya sayang banget. Berarti nggak belajar secara detail ya Enggak, Bu. ini worksheet-nya. Ya udah deh. Tapi nilainya bagus kan? Kayak Aduh. Ya begitu ya. Kalau online. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi yang pertama kan deferral. Kemudian yang kedua accrual. Accrual itu artinya transaksi yang belum menerima pembayaran atau masih harus diterima. Accrual ini ada accrual revenue sama accrual expense, ya. Accrual revenue artinya perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, tetapi belum menerima pembayaran dari konsumen. Contohnya, ada jasa yang sudah selesai diberikan kepada konsumen, tetapi belum dibayar. Nah, itu disebut piutang.
ya, piutang usaha bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 11 juta. Kemudian ada accrual expense, yaitu perusahaan sudah menggunakan barang atau jasanya tetapi belum membayar. Nah, biasanya ini contohnya terkait gaji. Ya, kalau gaji kan kita kerja dulu, dibayarnya kan bulan depan, ya, bulan berikutnya. Nah, di sini ada gaji yang belum dibayar sebesar 12 juta. Maka beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit sebesar 12 juta. Ya, kalau ini pasti pada paham lah. Ya, ini simple. Nah, selanjutnya yang ketiga, jurnal penyesuaian penyusutan aset tetap. Ya, contohnya ini mesin dibeli dengan harga perolehan sebesar 52 juta, kemudian umur ekonomis 6 tahun, dengan nilai residu sebesar 1.600.000. Maka jurnalnya, ya, beban penyusutan mesin bertambah di debit, kemudian akumulasi penyusutan mesin, ya, di kredit. Nah, ini pasti juga udah tahu ya di pengantar. Jadi rumus untuk penyusutan itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Hasilnya 8.400.000. Kemudian yang keempat, perlengkapan. Nah, perlengkapan itu juga harus dilakukan penyesuaian, ya, untuk mengetahui berapa sisa perlengkapan yang masih ada. Nah, contohnya, apabila di neraca saldo ada akun perlengkapan, ini sebesar 3 juta. Kemudian, perlengkapan yang dipakai selama setahun, ya, itu sebesar 1 juta. Maka sisanya yang belum terpakai yaitu 2 juta. Beban perlengkapan bertambah di debit, perlengkapan berkurang di kredit. Nah, kemudian yang kelima, jurnal penyesuaian terkait piutang tidak tertagih. Nah, di sini ada metode penghapusan langsung dan ada metode penyisihan piutang tidak tertagih. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas apa bedanya metode penghapusan langsung dan metode penyisihan piutang tidak tertagih. Ya, tapi kebanyakan perusahaan itu menggunakan metode yang ini, penyisihan piutang tidak tertagih. Ya. Contohnya, perusahaan melakukan estimasi piutang tidak tertagih 5% dari jumlah penjualan kredit sebesar 200 juta. Maka, kalau menggunakan metode penghapusan langsung, beban piutang tidak tertagih bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. 5% kali 200 juta hasilnya 10 juta. Ini kurang 0. Ya. Kemudian metode penyisihan piutang tidak tertagih, beban piutang tidak tertagih bertambah di debit, kemudian penyisihan piutang tidak tertagih ini adanya di kredit yaitu sebesar 10 juta. Ini kemudian terkait jurnal penutup, ya, ada akun pendapatan, beban, kemudian dividen, laba bersih, rugi bersih. Nah, ini jurnal pembalik yang harus dilakukan di jurnal pembalik ada piutang. Piutang itu terdiri dari accrual revenue sama prepaid expense, kemudian ada utang, accrual expense sama unearned revenue. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya boleh dikerjakan atau boleh juga enggak, ya. Tapi sih saya harap sih dikerjain buat latihan. Sebenarnya saya mau bahas sekarang, tapi saya ada kelas lagi nih. Kemarin Selasa Zoom nggak?
Selasa enggak, Bu? Kalau Selasa depan? Masih enggak. Soalnya kan enggak tatap maya. Tatap mayanya cuma 1, Hmm. 7, 8, 14. Oh, Kewirusan. iya, maksud saya ini apa namanya selama puasa saya pengen pindahin ke hari Selasa. Jadi supaya waktu kita lebih banyak. Jadi kita bisa dari jam 8 sampai jam setengah 10 gitu. Nah, itu Ya, maksudnya berarti yang lain tuh. minggu depan saya pindahin ke Selasa aja ya. Maksudnya khusus buat puasa doang sih. Nanti setelah puasa udah normal lagi gitu. Karena takut apa ya kemalaman. Gimana teman-teman? Iya, nggak apa-apa, Bu. Aku sih Ya, jadi maksudnya kalau ada latihan soal nih kayak tadi, kita bisa kerjain sama-sama gitu, waktunya lebih banyak gitu. Misalnya nih hari Selasa nih, Selasa kan saya nggak ada kelas ya. Jadi kalau kita mulai dari jam 8 itu nggak apa-apa, selesainya sampai jam setengah 10 gitu. Ya, soalnya nih saya ada kelas lagi setengah 9 ya, gitu. Bu. Oke. Ya, nah ini contoh soal jurnal penyesuaian, boleh dikerjakan atau juga boleh enggak ya. Cuma minggu depan saya akan bahas lagi jawaban contoh soalnya gitu ya. Minggu depan kita koreksi sama-sama jawabannya udah bener apa belum. Karena untuk latihan aja sih, latihan buat nanti UTS gitu. Karena UTS tuh saya ngambil soal yang ada di PPT. Ya, paling saya bedain, angkanya aja, gitu. Gimana teman-teman? Oh iya, sekarang, kita ini,